Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tamu kita, guru besar dari IAIN Pontianak. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG, yang sama-sama kita muliakan Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Ustadz Dr. Handus Haji Muhammad Salmon MPD, yang sama-sama kita muliakan Mudirul Mahad ataupun yang mewakili Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Taman Kanak-kanak Islam Matlaul Anwar beserta segenap Dewan Guru, baik program diniyah maupun program formal, serta anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin beserta seluruh santri yang kami muliakan, adapun susunan acara kegiatan seminar Tarhib Ramadan, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa kepada Allah, acara ini dapat berkah dari Allah dan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qari'ah dari Matlaul Anwar, yaitu Ananda Zaidatul Fitriana dan Bunga Intan Mutiara. Kepada Ananda dipersilahkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah beserta seluruh santri. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kata pengantar dari Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mammon Salmon MPD. Kepada beliau dengan hormat dimohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita, Ustadz kita, Profesor Dr. K. Haji
Wajidi saya di MAG. Alhamdulillah sudah ada di depan adik-adik semuanya. Yang kami hormati Ketua Muslimat Matul Anwar. Prof di Matul Anwar juga pakai muslimat ibu-ibunya ya. Jadi tidak hanya di NU ya. Matul Anwar juga pakai muslimat ya. Ada ketua muslimatnya? Ada, alhamdulillah ini. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Matul Anwar yang kami hormati atau yang mewakili, Kepala Madrasah Sanawiyah yang kami hormati atau yang mewakili, Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala TK. Ada Kepala TK? Bu, TK belum datang ya? Belum datang. Para ustadz, para ustadzah, para wali santri, khususnya anak-anakku sekalian, adik-adik semuanya, santriwati dan santriwan, para santri Pondok Pesantren Matul Anwar Kalimantan Barat ya. Ini teman-teman kalian sudah masuk semua ya? Sudah hadir semua? Sudah? Ya. Tadi malam kok perasaan lama gitu ngantrinya ya, waktu takbir itu panjang gitu, sepertinya banyak gitu, tapi memang segini semuanya ya? Sudah masuk semua? Sudah hadir semua? Alhamdulillah ya. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk hadir di majlis ilmu yang mulia ini dalam rangka tarhib Ramadan ya. Kita sudah mulai dari sejak hari kemarin, juga ada tausiah dari Dr. Harjani ya. Sekarang insya Allah tausiah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Wajidi saya di MAG ya. Saya tentu berharap kita bisa mengikuti kegiatan majlis ilmu ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhatian, sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang maksimal ya. Alhamdulillah kita ini hari terakhir untuk tarhib ya Ramadan. Tentu diniatkan tarhib ini supaya kita punya bekal memasuki bulan Ramadan ya. Sehingga kalau kita siap masuk bulan Ramadan, nadomnya tidak disalahkan atau tidak dipencengkan ya. Kalau tadi malam kan diplesetkan ya, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Jadi orang yang mengatakan tiba-tiba Ramadan itu memang nggak siap gitu. Loh, kok udah Ramadan gitu ya? Padahal besok gitu ya. Tapi kalau Ramadan tiba berarti kita sudah siap gitu ya. Ya nanti tentu yang disiapkan terutama adalah ilmu ya, ilmu supaya nanti kebiasaan atau ilmu yang didapat di kegiatan tarhib ini nanti bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Top ini adalah semua santri putra putri santri di sini sekitar 650-an, hampir 700 dengan santri TK gitu ya. Untuk semuanya mukim ini dari seluruh kabupaten kota, ada 14 kabupaten kota, dan ada juga yang berasal dari luar provinsi Kalimantan Barat ya, dari Natuna ya. Ada yang dari Natuna? Mana? Natuna ada ya. Yang putra ada yang Natuna? Ada juga, alhamdulillah ya. Ya. Mereka datang ke sini karena informasi tentang Matul Anwar itu rupanya juga sampai ke Natuna. Makanya
ada wali santri yang menitipkan putra putrinya di sini. Di sini ada beberapa program secara umum adalah program reguler, ya. Ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada TK, kemudian ada madrasah diniyahnya. Ada juga program bahasa, kemudian ada juga program tahfidul Quran. Untuk tahfidul Quran berada di 2 komplek, tidak di sini ya. Di sini adalah untuk yang program umum reguler sanawiyah aliyah. Untuk program tahfidul Quran putri sebetulnya ada di luar sini ya, tapi masih dekat, hanya karena ini masih dibangun 4 lantai jadi belum selesai, maka dititipkan di sini. Kemudian untuk yang putranya program tahfidz ini ada di PAL 13. Untuk program tahfidz putra putri keseluruhan santrinya sekitar 100 orang. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal 30 juz dan bahkan sudah mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu wisuda wisuda penghafal Al-Quran atau wisuda tahfidul Quran ya. Insya Allah santri-santri ini bertahan di sini nih sampai nanti sekitar tanggal 20 Ramadan, berikutnya akan dipulangkan. Oh, iya. Kalau cerita pulang, amin ya. Ya. Jadi kalau pulangnya ditunda gimana? Ya, setuju ya. Ya. Ya, asal 20 hari bagus, insya Allah pulang. Tapi kalau 20 hari tidak bagus, nanti dipertimbangkan gitu. Makanya 20 hari harus bagus ya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Prof, terima kasih para ustadz, ustadzah yang sudah hadir di tengah-tengah kegiatan tahfidz ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kita nanti-nantikan yaitu seminar Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh guru besar kita yaitu Profesor Dr. Haji Wajidi Sajadi MAG. Kepada beliau dengan hormat kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iftarada alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan kami muliakan Ketua Perguruan Matlaul Anwar Bapak Dr. Andus Haji Momon Salamun MPD, para rekan-rekan Ketua Muslimat Matlaul Anwar yang kami muliakan, dan seluruh pengurus yang ada di Perguruan Matlaul Anwar di Pak Benceng ini, rekan-rekan para kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan dan seluruh dewan guru yang kami muliakan, kami hormati, dan secara khusus adik-adik, anak-anakku sekalian, para santri yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk kita bisa bersua, kita berjumpa, bertemu, silaturahim pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya pribadi juga sebuah kesyukuran dan terima kasih atas undangan ini bisa ya bersilaturahim kembali ke habitat di pondok pesantren. Kalau lihat
kondisi seperti ini teringat pikiran ini menerawang sekitar 30 tahun yang lalu lah. Kami juga mengalami adik-adik seperti apa yang alami dan rasakan hari ini. Tapi hari ini jauh lebih bagus ketimbang kami zaman-zaman tahun 80-an itu masih dalam kondisi yang serba sangat terbatas. Kami dulu belajar di kolong rumah. Kolong rumah itu pakai meja, itu belum ada mejanya, hanya pakai kayu bantalan ya. Jadi satu kayu di satulah pakai tikar, disitulah kita menulis gitu. Ada di video saya itu profil bagaimana sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah hasil itu diperlukan keikhlasan, diperlukan kerja keras ya. Manjada wajidi ya, itu kan nama saya Wajidi ya. Dari manjada wajidi, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapat. Nah, jadi apa yang kita alami hari ini itu bagian dari usaha yang sungguh-sungguh, dan itu makanya saya agak terharu sedikit ini karena mengingat masa-masa lalu ya. Sekali lagi hari ini kita dipertemukan silaturahim dalam rangka tarhib Ramadan. Tarhib ini adalah satu bagian istilah yang terkait dengan istilah marhaban ya Ramadan. Jadi apa artinya marhaban? Marhaban ya Ramadan artinya ya selamat datang bulan Ramadan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya begitu kita ada kedatangan tamu, kita mengatakan atau yang kita mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya keluarga, penduduk, orang. Sahlan artinya gampang dan mudah. Ini adalah doa agar yang didatangi merasa gampang dan mudah dan memudahkan orang yang datang, tamunya. Itu. Nah, begitu juga begitu kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rahban, ruhbon. Artinya jiwa yang lapang, jiwa yang gembira, jiwa yang senang, jiwa yang selalu sukacita. Dengan jiwa yang lapang, maka semua yang ada rasa-rasa keberatan itu, rasa-rasa susah, rasa-rasa sedih itu akan menjadi hilang semuanya. Itu karena ada lapang dada. Maka dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, sesungguhnya itu adalah doa ya, dan saling kita mendoakan agar supaya dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan ini semuanya kita dalam keadaan sukacita gitu. Jadi tarhib Ramadan sama dengan ini, kita kan berwajah-wajah senang gembira. Apalagi tadi Pak Ketua menyebutkan nanti tanggal sekian akan balik kampung. Senang kan? Senang. Itu namanya sukacita. Jadi datangnya bulan Ramadan ini selalu kita berwajah cerah, berwajah ceria, berwajah gembira. Ya, ibu-ibu walaupun beras lagi naik harganya, kebutuhan pokok lagi pada naik, tapi tetap aja ada rasa senang, rasa gembira. Itulah namanya tarhib. Itu ya. Jadi tarhib itu adalah bagian dari cara kita supaya berjiwa besar, berjiwa lapang, ya, berjiwa ikhlas, berjiwa sukarela, sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi tidak boleh Ramadan tiba-tiba tadi. Karena kalau Ramadan tiba-tiba itu artinya kita tidak siap, tidak ada persiapan. Nah, apalagi merasa puasa lagi, tarawih lagi, witir lagi. Wah, itu jangan, tidak boleh ya. Tidak boleh, karena itulah tarhib. Jadi selalu ada rasa senang dan gembira. Salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
jelang Ramadan itu selalu merasa gembira dan menggembirakan. Ya, kenapa gembira? Karena Ramadan ini adalah spesial. Ya, jadi keutamaan kemuliaannya bagi kita yang akan bisa menjadi utama, menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, itu salah satunya adalah dengan Ramadan. Jadi yang membuat kita bisa menjadi baik dan terbaik ini karena Ramadan. Dan inilah saatnya kita, momentumnya kita memperbaiki diri karena adanya Ramadan. Jadi senang sekali, itu ya. Nah, yang kedua, di bulan Sya'ban, ayat yang tadi baca ini, yang juga tadi saya baca, dan boleh jadi dalam berbagai media selama Ramadan pasti kita dengar Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kama la'allakum. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini ayat turun pada akhir Sya'ban. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 1 tahun 4 bulan, itu belum pernah puasa wajib Ramadan karena belum turun ayat ini. Nah, ketika tahun kedua Hijriah turunlah ayat ini untuk mengingatkan bahwa beberapa hari lagi ke depan, begitu masuk bulan Ramadan, umat Islam sudah diwajibkan berpuasa. Itu turun ayatnya. Jadi akhir minggu pekan ketiga Sya'ban turun ayat ini. Tapi ada hal yang menarik, adik-adik sekalian. Sebelum turun ayat ini, pada nisfu Sya'ban turun ayat yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera sholatnya menghadap ke arah Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Karena selama 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan semenjak Nabi hijrah dari Mekah datang ke Madinah, beliau sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Tapi nisfu Sya'ban turun ayatnya. Apa ayatnya? Yang memerintahkan Nabi agar menghadap ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad ya selalu menghadapkan wajahmu ke arah atas langit, selalu berdoa kapan kita balik menghadap ke Ka'bah di Baitullah Masjidil Haram di Mekah. Nabi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Nabi itu punya keinginan rindu ke Ka'bah. Nah, maka Nabi turun ayat itu, kami tahu, maka kami akan segera memalingkan wajahmu, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dua ayat ini berdekatan. Apa maknanya? Satu, antara sholat dengan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi setelah ditetapkan bahwa menghadap sholatnya itu ke Masjidil Haram, perbanyaklah sholat, lalu kemudian turun perintah puasa. Maka bagian satu paket dari kewajiban puasa Ramadan tidak boleh mengabaikan perintah sholat. Ya, itu. Jadi nanti termasuklah memperbanyak sholat sunat. Nah, itulah namanya qiyam Ramadan yang kita kenal hari ini, namanya sholat tarawih dan witir. Nah, itu hubungannya. Jangan sampai ini masih ada, tapi kalau di sini sih santri semuanya ya ahli surga semua. Amin. Ya.
tempat-tempat lain kadang-kadang saya melihat ada orang kuat puasa, tapi begitu masuk salat, waktu salat enggak salat. Saya ketemu dengan orang tua, Allah, Pak puasa, Pak puasa. Dari tadi waktu duhur sampai masuk asar kok enggak ganti-ganti baju, enggak ganti pakaian, kok enggak salat, Pak? Itulah, Pak, saya ini belum bisa dapat hidayah, Pak. Tapi dapat hidayah puasa, tapi enggak dapat hidayah salat. Saya bilang, Pak, salat itu cuma 5 menit lah ya, hanya 4 rakaat, bacaannya pun kalau duhur kan enggak dikeras. Tapi kok puasa berapa jam kita tidak makan, tidak minum, kok bisa? Itulah, Pak, mohon doakanlah, Pak ya. Iyalah Mas. Nah, ini satu kekurangan ya, tapi tetap kita beri motivasi sambil mendoakan agar orang yang puasa tidak salat, kita doakan semoga dapat hidayah, taufik dari Allah, salat, puasa dan salat juga. Nah, inilah berita gembira, inilah namanya tarhib. Jadi tarhib itu berita gembira dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi karena begitu ada ayat Al-Quran turun, inilah momentum untuk kita bisa memperbaiki diri dan menjadi media kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu, ya. Jadi itu namanya tarhib. Jadi Nabi menyampaikan ayatnya. Ada lagi ayat yang tak terpisahkan. Ini berdekatan, tapi turunnya setelah Syawal, yaitu ayat tentang zakat. Jadi ayat tentang perintah zakat itu berkaitan erat, waktunya sangat berdekatan. Perintah turunnya sholat, perintah maksudnya mengalihkan ke arah Ka'bah, kemudian perintah tadi puasa, kemudian perintah zakat. Jadi tidak terpisahkan. Jadi karena itu satu paket. Inilah bagian dari berita gembira. Yang kedua, setelah Al-Baqarah ayat 183 turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar, ya, memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Karena di Al-Baqarah 183 itu tidak ada kata Ramadan, itu ya, tidak ada kata Ramadan di situ tuh. Jadi hati-hati orang yang belajar Al-Quran hanya menggunakan terjemahan, itu bisa lagi berdebat. Tengok nih, kan tidak ada di situ telah diwajibkan atas kamu pada bulan Ramadan. Itu kan tidak ada. Hanya dikatakan kutiba alaikumussyam, ya, telah diwajibkan atas kamu. Kapan? Itu tidak ada di situ. Adanya di mana? Adanya di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bersumber dari Abi Hurairah. Kata beliau, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Titik. Nah, inilah berita gembira, inilah namanya tarhib. Jadi kata Rasulullah, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Nah, inilah penjelasannya, bahwa kutiba alaikumus syiyam fi syahri Ramadan. Nah, jadi Rasulullah memperjelas ayat ini supaya tidak salah kaprah, bahwa ini kan tidak ada penyebutan Ramadan. Sama dengan di penjelasan sambungannya ayat la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Nah, itu ayyaman ma'dudat kalau diterjemahkan itu artinya beberapa hari, ya, jamak dari kata yaumon. Jadi kalau yaumon 1 hari, yaumani 2 hari, ayam ya 3 ke atas. Itu beberapa hari. Nah, kalau tidak ada tafsirnya, hanya mengandalkan terjemahan, maka ada orang puasa. Kapan? Hari pertama. Tuh. Nanti kapan lagi? Pertengahannya. Kapan lagi? Terakhir. Jadi hanya 3 hari.
puasa pada hari pertama, puasa pada hari kedua, pada pertengahan, dan puasa pada hari terakhir. Itu namanya ayyaman. Kan sudah masuk beberapa hari. Betul, termasuk beberapa hari menurut bahasa, tapi secara syariat tidak. Kemudian waktu laku abu-abu al-jahim, pintu-pintu neraka ditutup, dan wasuffidatis syayatin, dan setan-setan pada diborgol. Nah, itu bahasa kepolisian. Diborgol. Apa artinya pintu surga dibuka? Kalau dalam hadis, kalau riwayat Bukhari pintu surga abwabul jannah. Kalau riwayat Imam Muslim sebutkan abwabur rahmah. Jadi pintu-pintu rahmat Allah itu terbuka selebar-lebarnya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Ini ada 3 istilah, tapi hakikatnya sama, ya. Karena bagian dari rahmat Allah adalah ketika pintu langit terbuka sebagai simbol dari adanya surga yang sangat terbuka lebar untuk kita bisa dapatkan. Artinya, salah satu bentuk rahmat Allah adalah melipat gandakan dari semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, ya. Jadi mau sedekah sebutir kurma, kalau Nabi zaman Nabi dulu kan sebutir kurma, kalau di Pontianak ini sebutir langsat itu. Ya, artinya itu sekecil apapun maksudnya. Jadi bukan sebutir, betul. Itu maknanya adalah sekecil apapun Allah akan lipat gandakan. Apalagi kalau puasa. Kalau puasa tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Begitu juga di antara rahmat Allah adalah mengasihi kita. Yang menyayangi kita ketika ada kesalahan, Allah akan maafkan. Allah akan maafkan. Karena terutama, ini yang terakhir, terutama kesalahan dan dosa yang pernah mungkin kita lakukan, khususnya kepada kedua orang tua. Saya kira ini, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam seluruh langkah gerak kita untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitasnya untuk meraih keberkahan dunia akhirat. Wallahul a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك